Waspadalah, komplotan modus pecah kaca mobil menggondol uang ratusan juta rupiah. Bersama informasi kriminal lainnya dari berbagai daerah, kami rangkum dalam Buserna. Rekaman CCTV menunjukkan dua pria berboncengan motor menepi ke rumah yang ditarget di kawasan Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu pagi. Satu eksekutor manjat dengan cepat pagar tinggi rumah dan langsung mematahkan spion mobil minibus yang terparkir hanya hitungan sekian menit saja dan segera kabur bersama rekannya. Mereka memanfaatkan situasi yang sepi dari aktivitas warga dan penghuni rumah yang masih tertidur pulas. Menurut korban, selain rawan aksi curi spion, curanmor kerap terjadi di kawasan ini. Korban akan melaporkan pencurian kaca spion mobilnya ke Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat dengan membawa rekaman CCTV. Kamera pengawas merekam detik-detik aksi tiga kawanan pelaku pecah kaca mobil di halaman parkir sebuah toko kue di Jalan Raya Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Nampak jelas pelaku berbaju putih berjalan santai ke arah mobil target yang ditinggal pemiliknya membeli kue diiringi dua rekan yang sama-sama mengendarai motor memantau situasi. Pelaku melempar sesuatu ke kaca dan sebuah tas berisi uang tunai 200 juta rupiah serta laptop digasak. Pelaku kabur sementara upaya seorang juru parkir mengejar para pelaku tidak membuahkan hasil. Pemilik mobil yang baru menyadari menjadi korban kejahatan kemudian melapor ke Polsek Ciracas. Pelajaran berharga, jangan pernah tinggalkan uang ataupun barang berharga lainnya di dalam mobil. Video amatir warga ini merekam tindakan tak senonoh seorang pelajar kelas 2 SMP terhadap seorang bocah perempuan yang masih duduk di taman kanak-kanak di pinggir Kali Cipinang, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Perekam video sempat menegur pelaku namun karena kondisi yang tengah hamil dan jarak antara rumah dengan lokasi kejadian terjal membuatnya tak mungkin mendekati pelaku. Apalagi kawasan ini baru usai diguyur hujan sehingga terpaksa merekamnya sebagai bukti. Warga yang melihat rekaman video asusila ini langsung mendatangi rumah pelaku di daerah Depok, Jawa Barat dan rumah korban yang tak jauh dari lokasi kejadian. Bersama orang tua mereka, pelaku dan korban dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa. Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur masih mendalami kasus ini dan akan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena pelaku dan korban sama-sama di bawah umur. Dari kamera CCTV, tampak seorang pelaku yang mengendarai motor sempat melintas mondar-mandir dan berputar arah kembali ketika melihat korban yang tengah berjalan kaki seorang diri selepas bekerja untuk pulang ke rumah kosnya di gang sempit di kawasan Jalan Dr. Susilo, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin malam. Naas, sampainya korban di depan pintu gerbang rumah kosnya, dari arah belakang pelaku langsung memepet serta menjamah bagian terlarang korban dan seketika tancap gas kabur meninggalkan lokasi. Kondisi situasi di sekitar lokasi kejadian yang sepi dimanfaatkan pelaku beraksi. Ironisnya aksi begal payudara itu bukanlah yang pertama kali terjadi di lokasi ini. Rupanya seorang penghuni rumah kos yang sama dengan korban pun ikut menjadi sasaran kejahatan pelecehan seksual si pelaku. Bahkan kedua korban sempat trauma berat pasca kejadian yang dialaminya dan salah satu penghuni rumah kos yang menjadi korban pertama sampai pindah rumah kos. Aksi kejahatan ini ditangani Polrestro Jakarta Barat dan Polsek Tanjung Duren. Aksi penjamretan di sebuah toko kelontong di kawasan perumahan OP Jakabaring, Palembang terekam kamera CCTV. Sebelum beraksi, pelaku tampak berdiri di belakang korban. Namun saat remaja wanita itu lengah, pelaku dengan cepat merampas ponselnya. Korban yang berupaya mengejar pelaku sia-sia karena pelaku kabur bersama rekan yang telah menunggu dengan sepeda motor. Aksi penjamretan terjadi saat korban bersama dua temannya tengah melihat-lihat mainan yang ada di dalam toko. Diduga pelaku telah mengintai saat korban berjalan menuju toko. Aksi penjamretan kerap terjadi di wilayah ini. Ratusan orang diduga telah menjadi korban penipuan perumahan bodong yang berlokasi di Jalan Cibodas, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Lokasi yang dinamakan perumahan Taban Surya Land tampak terbengkalai. Kondisi terkini perumahan yang berdiri di atas lahan seluas 1,2 hektar ini, selain sepi juga banyak unit bangunan kosong yang terhenti pengerjaannya. Perumahan yang berdiri sejak tahun 2020 ini diketahui mulai bermasalah pada tahun 2022 lalu, di mana secara tiba-tiba pihak pengembang PT Winda Putra Mulia menghentikan secara sepihak proses pembangunan. Hal ini pun menuai protes dari para konsumen yang sudah menyetorkan uang baik secara kredit maupun tunai dan menuntut unit yang telah dijanjikan. Proses mediasi telah dilakukan hari Jumat lalu antara pihak pengembang dan para konsumen menghasilkan kesepakatan pengembang minta waktu 3 bulan dan berjanji akan mengembalikan sepenuhnya dana seluruh konsumen yang telah menyetorkan uang dengan jaminan surat tanah perumahan yang dipegang perwakilan konsumen. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka para konsumen akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum.